Kita akan bahas terkait dengan TIU. Jadi TIU-nya ada banyak, salah satunya yaitu TIU numerik. Numerik itu sendiri apa sih? Ya, angka. Jadi bagaimana perhitungan angka atau pola-pola angka dalam TIU. Salah satu sub di TIU adalah berhitung cepat. Nah, ini sebenarnya menguji pemahaman dasar matematika kita, yang mana ada disajikan angka-angka dan disuruh untuk menghitung dalam waktu yang cepat. Diperkirakan kira-kira dari pembuat soal sendiri menginginkan kita menyelesaikan di sekitar 30 detik. Jadi under 1 menit, di bawah 1 menit kalau bisa. Dan memang seharusnya begitu. Karena kenapa? Berhitung cepat di sini bukan tentang siapa yang paling jago perkalian, tapi siapa yang paling bisa melihat pola soal. Karena meskipun kita nggak jago perkalian yang cepat banget, tapi ketika kita tahu pola soalnya, kita akan bisa menjawab di bawah 30 detik. Porsi soal SKD TIU sendiri kan ada 35 soal. Nah, porsi untuk berhitung cepat itu sekitar 3-5. Tapi ini bukan patokan yang mana di tes aslinya kita bisa saja mendapat banyak soal porsi berhitung cepat atau bahkan cuma sedikit berhitung cepat. Jadi, setiap orang itu akan mendapat paket soal dengan porsi yang berbeda-beda. Nah, ini untuk melihat secara umum aja gimana porsi hitung cepat. Nah, tips dan trik di sini sebenarnya ini akan dibahas di berikutnya terkait dengan hafalkan pecahan istimewa karena soal TIU itu ya terkait dengan pecahan, kemudian kadang kan ada koma-koma. Nah, itu nggak perlu dihitung dengan bagus, tapi lihat angka belakangnya aja. Terus pembulatan yang mirip dengan poin 2. Terus terkait dengan operasi kurang kali bagi tambah kurang. Nah, nanti kita akan belajar lebih terkait dengan itu di pembahasan berikutnya. Oke, sebelum itu kita harus mengenal dulu terkait dengan bilangan. Kita akan recall kembali materi di SMP, SMA, atau bahkan SD terkait dengan jenis-jenis bilangan. Yang pertama, ada yang namanya bilangan bulat. Bilangan bulat itu sendiri kan terdiri dari negatif, nol, dan positif. Jadi, semua jenis bilangan, ini kan, ini nol, ini negatif, ini positif. Oke, jadi semua bilangan negatif dan positif termasuk nol itu namanya bilangan bulat. Ya, bulat. Artinya 3, 2, 1, baik negatif maupun nol. Kemudian asli. Asli itu cuma sekitaran bilangan positif dan gak ada nolnya. Kalau ada nolnya, namanya bilangan cacah. Jadi cacah ada nol. Nol sampai ke seterusnya. Kemudian bilangan prima. Nah, yang paling sering itu bilangan prima. Bilangan prima itu ada 2 indikator. Satu, dia bisa dibagi dengan 1 dan dibagi dengan diri sendiri. Apa maksudnya? Misalnya nih, angka 2. 2 kan bisa dibagi 1, ya kan? Bisa dibagi 2. Ada lagi nggak yang bisa ngebagi 2? Nggak ada. Jadi dia memenuhi syarat bilangan prima. Bisa dibagi dengan 1 dan dibagi 2. Terus, Kak, kenapa angka 1 nggak masuk? Karena 1 kan cuma bisa dibagi 1. Dirinya sendiri itu adalah angka 1. Makanya bilangan prima itu start dari angka 2, 3. Contohnya ya, 9. 9 tuh bisa dibagi 1. Iya, bisa. 9 tuh bisa dibagi dengan dirinya sendiri. Iya, bisa. 9 tuh bisa dibagi 3. Iya. Jadi, dia nggak memenuhi syarat bisa dibagi dirinya sendiri dan 1. Karena dia bisa dibagi bilangan lain, makanya dia bukan prima. Makanya bilangan prima bisa dibagi dengan 1 sama dirinya sendiri. Oke, makanya bilangan prima 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Kemudian bilangan rasional. Bilangan rasional sendiri itu sebenarnya adalah bilangan bulat dan pecahan yang masih rasional atau komanya masih terdefinisi. Contohnya, 5 bagi 2, itu kan 2,5. Nah, kan masih terdefinisi. Ataupun kayak koma misalnya 0,333333. Ini kan masih terdefinisi karena angkanya masih normal. Nah, yang irasional itu seperti akar 2. Itu kan 1, sekian-sekian gak jelas angkanya. Atau misal 1,2, 8, 7, 9, 10, dan seterusnya. Nah, ini irasional karena
Meskipun dia pecahan, tapi pecahan desimal itu nggak bisa didefinisikan dengan baik atau nggak memiliki pola berulang gitu. Kemudian pecahan ya, pecahan itu 1/2, 2/3 gitu. Itu adalah pecahan, artinya dia bukan bilangan bulat. Oke, itu pengantar terkait dengan jenis-jenis bilangan. Nah, sekarang operasi hitung. Syarat untuk bisa ngerjain itu ya bisa melakukan operasi hitung. Jadi ada beberapa sifat penjumlahan dan pengurangan. Ini kita recall kembali materi SMA ataupun SMP. Terkait dengan komutatif. Jadi sebenarnya eh, namanya komutatif artinya penjumlahan itu bisa dari kanan kiri atau sebaliknya. Misalnya 5 tambah 10 itu kan 15. Kalaupun kita dari belakang, 10 tambah 5 ya juga sama, 15. Itu artinya komutatif. Kemudian asosiatif juga sama, tapi misalnya ada bilangan, kayak misalnya 5 tambah 10 tambah 15 dalam kurung, nah jadi dia juga bisa ditukar-tukar sama dengan komutatif. Jadi penjumlahan itu bisa dilakukan dari mana, dari depan, dari belakang, terserah. Kemudian identitas, A tambah 0 ya sama dengan 0 tambah A sama juga, tukar posisi. Nah, kalau ada tulisan A min B, ini kan sebenarnya kita bisa tukar B ke depan, tapi ingat, B-nya adalah negatif, berarti negatif B, A-nya positif, berarti tambah A. Jadi kayak gitu. Nah, tukar posisi yang lainnya, minus A dikurang B. Kayak misalnya B-nya kita pengen kita buat ke depan, negatif B, ya kan? Terus dikurang negatif A. Nah, Kak, kok kenapa ini bisa, sebenarnya bisa sama-sama dikali negatif kan? Jadi positif B ditambah A gitu. Nah, yang terkait dengan tukar posisi, boleh ditukar-tukar. Plus minus, nah buat kalian yang masih kurang di plus minus, ada sebagian orang yang bisa melihat plus minus dengan baik, tapi ada yang masih kadang keliru. Nah, contohnya, A tambah negatif B. Contoh soalnya 5 tambah negatif 10. Ya, ibaratnya kamu punya utang 10, uangmu cuma 5.000, berarti kamu masih berutang negatif 5. Atau cara gampang lainnya ketika penjumlahan negatif sama positif, lihat tanda paling besar berada di mana? Di negatif. Pasti hasilnya juga negatif. Kemudian negatif 5 dikurang negatif 10. Oke. Negatif ketemu negatif. Berarti berubah tanda. Negatif kali negatif positif. Berarti positif 10. Nah, kamu punya utang 5. Uang kamu 10. Berarti sisa 5. Gitu. Jadi ini untuk memahami pola tambah kurang biasa. Nah, aku contohkan lagi, negatif 5 dikurang 10. Nah, ini kan sangat menyusahkan kalau ini negatif. Jadi ubah aja dalam kurung tambah. Nah, negatifnya masukin dalam kurung. Nah, jadi kan bisa kelihatan, oh, utang 5 ditambah utang 10. Berarti utangnya nambah. Negatif 15. Gitu. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut terkait dengan ini, boleh ditanyakan. Dan kemudian banyak latihan juga di internet kalau ingin mengasah kemampuan penjumlahan. Nah, sekarang perkalian atau pembagian sama dengan tambah dan juga komutatif dan asosiatif. Jadi, bisa dikerjakan dari depan, 8 kali 3 atau 3 kali 8 juga bisa. Ini pun juga sama ketika pun dalam kurung bisa dibolak-balik. Oke, distributif. Oke, sekarang ini kita contohkan. 12 dikali 1 tambah 4. Ini kan sebenarnya bisa dikerjain 1 tambah 4, 5. 5 kali 12, oke, dapat jawabannya. Tapi ini juga bisa dikerjakan dengan cara distributif, yaitu 12 dikali 1. Ini dulu, baru nanti 4-nya. Berarti ditambah 12 dikali 4. Ini sering banget digunakan, karena biasa tuh ada soal misalnya 126 dikali dikali 99 ditambah s- hmm, 1 dikali 126. Nah, kita lihat yang sama tuh 126 ya kan? Bisa kita langsung keluarin kayak gini, 126 ya kan? Tinggal tambah 99 tambah 1. Oke, 126, 99 tambah 1, 100. Berarti 126 tinggal tambahin nolnya 1, 2. Nah, sifat ini akan membantu kita mengerjakan soal-soal dengan model seperti ini. Jadi kalian harus pahami bahwa perkalian distributif itu berlaku untuk memudahkan perkalian kita.
Cara paling gampang untuk menentukan dia distributif, lihat. Kalau ada perkalian yang mana ada angka beruntun berulang, berarti itu yang akan menjadi patokan di sini atau keluar. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kemudian, eh, banyak sekali contoh lainnya yang bisa dilakukan pertukaran. Jadi tergantung kita ngelihat soalnya, siapa yang mau kedepankan. Ketika ngelihat soal lebih mudah dikerjain seperti ini, maka kerjakan dalam kurung dulu. Tapi kalau mau langsung melakukan distributif, boleh seperti ini. Oke, lanjut. Nah, ini namanya aljabar. Dan ini yang paling sering, aljabar misalnya. Ini pakai ruas-ruas. Saya contohkan 15 ditambah X sama dengan 20. Jadi ada suatu bilangan ditambah sesuatu X ini lambang satu bilangan yang kita nggak tahu, katanya hasilnya 20. Nah, secara logika 15 tambah berapa sama dengan 20? Pasti 5, ya kan? Nah, cara menyelesaikan cara aljabar yang sama dengan ini, anggap pembatasnya. Oke, kita tulis ulang. 15 ditambah X. X sama dengan 20. Aljabar atau abjad akan selalu kita taruh di sebelah kiri. Nah, 15 ini pindah. Awalnya lihat tandanya positif, pindah ruas dia akan berbalik tanda. Lawannya positif apa? Negatif. Berarti 20 dikurang 15. X sama dengan 5. Nah, gitu untuk mendapatkannya. Nah, begitupun dengan sebaliknya. Misalnya, negatif 15 tambah X sama dengan 20. X sama dengan 20. Nah, awalnya negatif, pindah ruas menjadi positif. Makanya hasilnya adalah 35. Nah, gitu. Itu kalau tambah sama kurang. Nah, sekarang kita akan belajar terkait dengan kali sama bagi. Misalnya, kita bilang 15 dikali A sama dengan 30. A sama dengan, nah awalnya kan 15 kali perkalian. Lawannya kali apa? Bagi. Berarti 30 dibagi 15. Berarti A sama dengan 2. Gitu. Sekarang, kita balik lagi. Contohnya misalnya dibagi 30 dibagi A sama dengan 15. Nah, awalnya A ini bagi, ya kan? A bagi A. Nah, pindah ruas menjadi kali. Ya kan? Berarti 30 sama dengan 15 dikali A. Nah, berarti ini kali, 15 kali pindah menjadi bagi. Berarti 30 dibagi 15 sama dengan A. Berarti 30 bagi 15, 2 sama dengan A. Gitu. Jadi, intinya setiap dia pindah, dia akan berubah tanda. Jadi, tandanya apa? Kalau dia plus, pindah ruas atau melewati sama dengan, dia akan jadi negatif. Kalau dia negatif, dia akan jadi positif. Kalau dia kali, dia akan jadi bagi. Kalau dia bagi, pindah ruas akan menjadi kali. Gitu. Oke, lanjut. Nah, teori bilangan khusus. Jadi, di sini ada tips sebenarnya yang gimana kita melihat bilangan khusus. Jadi, untuk bilangan, jadi kalau suatu bilangan, kita pengen tahu habis dibagi 3 atau habis dibagi 9, artinya apa? Bisa nggak dia dibagi 9 atau 3? Contohnya, 27. Bisa nggak dia dibagi 3 atau 9? Cara ngeceknya adalah tinggal kamu jumlahin semuanya. 2 tambah 7 itu 9. 9. 9 bisa dibagi 3? Iya, berarti bilangan ini bisa dibagi 3. Contohnya, 927. Bisa nggak dibagi 3? Kalau ngebagi manual kan lumayan agak memakan waktu. Tapi kalau tahu tips dan trik ini, kita kan dengan mudah bisa mengerti. Berarti 9 tambah 2 tambah 7. Nah, 2 tambah 7, 9. 9 tambah 9, 18. 18 bisa dibagi 3. Oke, jadi bilangan ini bisa dibagi 3, bisa dibagi 3. Begitupun dengan 9. Contohnya, 9, 9, 2, 7. Kita jumlahkan 9 tambah 9 tambah 2 tambah 7. 18, 18 ditambah, ini kan 18. 20 berarti 27. Apakah angka 27 bisa dibagi 9? Iya, bisa. Kalau bisa, berarti ini bisa dibagi 9. Nah, 9 sama 3 sama, jumlahkan aja semua digitnya. Kemudian, habis dibagi 11. Nah, ini buat tips dan trik perkalian 11. Misalnya, 9, 7, 2 dikali 11. Tinggal tulis angka belakangnya 2. Jumlahkan 7 tambah 2, 8. 9. Oke. Terus tambahkan lagi. 7 tambah 9, 16. 6, simpan 1. Ini
9 tinggal tulis di sini. Tapi karena ada simpan 1 berarti sisa 10. Berarti 10, 6, 9, 2. Oke, ini bilangan kalau dikali 11. Ini yang mudahnya 72 kali 11. Ini kan kebanyakan ya. Kalau perkalian yang kecil berarti tulis angka 2 di belakang. 7 tambah 2, 9. Tulis angka 7. Nah, gitu. Tips perkalian 11. Kemudian, habis bagi 2, 4, atau 8. Nah, sama aja. Kalau habis dibagi 2, pasti dia akan bilangan genap. Misalnya, 24. Pasti ini habis dibagi 2. Karena kita cek angka terakhirnya. Dia bisa dibagi 2. Kalau habis dibagi 4, kita cek 2 digit. Misalnya, 624. Apakah habis dibagi 4? Kita cek apakah angka 24 bisa dibagi 4. Nah, kalau bagi 8, kita cek 3 angka. Kalau dia bisa dibagi 8, berarti ini bisa dibagi 8. Nah, habis dibagi 5 sama habis dibagi 10 tuh hampir mirip. Kalau habis dibagi 5, nah kalau tips habis dibagi 5, pasti belakangnya 0 atau enggak, belakangnya itu ada angka 5. Ini pasti habis dibagi 5. Kalau 10 ya pasti harus ada angka 0 di belakangnya. Oke, gitu sekian tipsnya. Kemudian jenis-jenis pecahan. Jadi kita udah belajar tadi salah satu jenis bilangan yaitu pecahan. Banyak banget pecahan. Ada namanya pecahan biasa. Pecahan biasa itu seperti apa? Ya biasa, seperdua, sepertiga gitu. Pecahan desimal. Nah, desimal itu ya desimal ada komanya 0,7, 6,4, dan seterusnya. Pecahan persen. Nah, persen itu kan per 100. Nah, persen per 100. Berarti kalau misalnya 15%, ya berarti 15 per 100 gitu. Kemudian 100% ya berarti 1 gitu. Kalau bilangan biasa, misalnya 20, pengen jadiin persen, ya udah tinggal dikali 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 100%. Jadi ya itu hasilnya. Nah, pecahan campuran. Oke, untuk pecahan campuran sendiri, itu bentuknya 3. Gini, misalnya 1, 2 per 3. Nah, cara cara membuatnya ke pecahan biasa, tinggal 1 kali 3. 3 ditambah 2. 1 dikali 3. Habis itu yang di atasnya apa? 2. Ditambah 2 per 3. Penyebutnya tetap sama. 1 kali 3, 3. 3 tambah 2, 5. Berarti 5 per 3. Ini adalah pecahan biasanya. Ini adalah pecahan campuran. Ini namanya pecahan campuran. Ini namanya pecahan biasa. Oke, di matematika, ini yang di sebelah atas disebut pembilang. Yang sebelah bawah disebut penyebut. Oke, yang biasa, yang disamakan itu yang penyebut. Oke, sekarang cara membuat pecahan biasa ke pecahan campuran. Misalnya 5 per 3 ya. Kita ingin buat pecahan campurannya. 5 dibagi 3 itu kan 1. 1 kali 3, 3. 5 kurang 3, 2. 2 nggak bisa habis. 2 dibagi 3 kan nggak bisa. Jadi kita pakai koma. Terus 20. 20 bagi 3 itu kira-kira berapa kali 3 mendekati 20? 6. 6 kali 3. Oh iya, karena ini kita pengen pecahan campuran. Kan kalau di desimal kan ini. Tadi, oh ya ini desimal dulu. 20 bagi 3, 6 kali 3, 18. Dikurang 2. Sama berarti 1,66. Kalau pecahan desimalnya, 5 per 3 itu 1,66. Nah, gimana kalau pecahan campurannya? Oke, kalau pecahan campuran, 5 dibagi 3. 5 bagi 3 itu 1. 1 kali 3 kan 3. Turun 3. Kurang 2. Nah, berarti lihat berapa sisanya? Sisanya 2. Nah, sisa itu, ini kan hasilnya yang di atas 1. Sisanya taruh di atas 2. Pembaginya 3. Nah, makanya bilangannya adalah 1, 2 per 3. Ini campurannya. Oke. Sekarang kita belajar transformasi pecahan. Jadi, pecahan itu bisa dari desimal pecahan, pecahan ke desimal. Cara paling gampang sebenarnya untuk mengubah pecahan ke desimal, kan cara manualnya itu biasa kan dibagi kayak gini ya. 5 bagi 6, misalnya ini pecahan 5 per 6, kita pengen tahu desimalnya berapa. 5 bagi 6. 5 bagi 6 kan nggak bisa ya. Pakai 0, berarti di sini 50. Berarti 0,7, 7 kali 6, 40. 2 dikurang, berarti 6. 6 dibagi 6, 1, berarti 0,71 gitu kan cara biasanya gitu. Nah, ada tipikal khusus untuk beberapa
beberapa bilangan yang bisa dijadikan pecahan dengan mudah. Misalnya 2/5. Nah, kalau dibagi biasa kan 2 dibagi 5 itu dibagi biasa. 2 bagi 5 kan nggak cukup 0, ini jadi 20. 20 bagi 5 4. 4 kali 5 20. Habis berarti ini adalah 0,4. Nah, cara paling cepatnya adalah ketika penyebut yang di bawah ini bisa mendekati angka 10, 100, atau 1000, maka dia bisa dengan mudah untuk diubah. Misalnya 5, kalau dikali 2 kan 10, berarti 2/5. Oke, kita kali dengan 2. Kalau di atas dikali dengan 2, yang di bawah juga harus dikali 2. 5 kali 2 kan 10. Kalau 2 kali 2, 4. Berarti 4/10. Nah, kalau penyebutnya 10, 100 itu enak. Nah, kita tulis dulu angkanya. 4 bagi 10, 4. Lihat, nolnya ada 1. Berarti ini akan cuma satu angka di belakang koma. Berarti kita tulis koma 0. 0,4. Kalau 4/100, berarti tulis dulu angkanya 4. Ada 2 angka, berarti nanti komanya ada 2 angka. Berarti 0,04. 2 angka di belakang koma. Jadi 0 ini akan menentukan angka belakang koma. Berarti kalau 4 dibagi 1000, nolnya berapa? 3. Berarti 0,004. 3 angka di belakang koma. Gitu. Kemudian, pecahan desimal kebiasa. Nah, desimal kebiasa, contohnya 0,7. Nah, lihat berapa angka belakang koma? 1. Berarti 7/10. Kalau 0,07, lihat berapa angka belakang koma? 2. Berarti 7/100. Nah, gitu cara mulainya. Sekarang 0,85. 0,85 berapa angka belakang koma? Ini kan koma. Angka di belakangnya 1, 2. Berarti ini pasti dibagi 100. Tinggal tulis di atas angkanya. Gitu. Oke, ini sekedar info aja. Bagaimana dengan angka 0,333, 0,2121? Nah, ini kan bilangan, tetap namanya bilangan rasional yang kita pelajari tadi. Kenapa dia tetap rasional? Karena angka koma di belakangnya masih teratur atau berpola. Enggak kayak 0,38765432 udah kayak nomor HP gitu. Nah, ini enggak rasional. Untuk pecahan yang masih rasional kayak gini tuh bisa dikerjakan dengan cara seperti ini. Nah, bisa kalian lihat, kita umpamakan X sama dengan 0,3333 dan seterusnya. Sama-sama dikali 10. Ruas kiri, ini kiri, ini kanan. Sama-sama dikali 10. Berarti 10 kali X, 10X. Nah, 0,33 dikali 10 berarti, nah ini, dikali 10 berarti habis sisa, maju. 3,333. Dan seterusnya. Nah, berarti sekarang tinggal dikurangin. Awalnya ini dikurangin ini. X sama dengan 0,333. Kurangin. 10 di depan X ini kan 1X itu sebenarnya kan sama dengan X. 1 kali X ya tetap X. Makanya angka 1 nggak pernah tulis di sini. Tapi sebenarnya itu kan kalau mau dikurangin 10 kurang 1 ya 9X. 3 dikurang 0 ya 3. 3 dikurang 0 ya 3. Nah, ini kan habis. Nah, 9X sama dengan 3. Tadi kita udah belajar bahwa 9 kali X ini kan sebenarnya 9 dikali X. Berarti 9 kali X sama dengan awalnya 9, perkalian pindah menjadi pembagi. Nah, sama-sama dibagi 3. 3 bagi 3, 1. 9 bagi 3, 3. Berarti hasilnya adalah 1/3. Kalau mau cara gampang, hafalkan aja tabel pecahan. Nah, ini tabelnya. Jadi penyebut 1/3 itu 0,33 penyebutnya. Jadi nih tabelnya dihafalkan kayak bilangan 1/9 itu 0,11, 2/9. Ini worth it untuk dihafal. Aku juga dulu ngapal ini. Karena kalau ngerjain ini kan kelamaan ya. Ini dilakukan ketika lupa pecahannya. Tapi kalau masih ingat, tolong banget dihafal ini. Karena ini sangat membantu. Oke, selanjutnya. Ini pecahan biasa. Ke pecahan campuran, udah aku jelasin tadi caranya. Kemudian operasi pecahan. Oke, di operasi pecahan ini banyak sebenarnya. Tadi kan udah aku bilang, misalnya A per B. A itu adalah pembilang, B itu namanya penyebut. Di operasi, untuk kalau kali misalnya, kalau nggak sama penyebutnya bisa. Ya, ini kita contohkan dulu tambah sama kurang. Misalnya,
2/3 ditambah 2/5. Apakah ini bisa dilakukan? Enggak, karena penyebutnya 3 dan 5 berbeda. Kalau 2/3 ditambah 5/3, apakah ini bisa? Yes, karena penyebutnya sama atau yang di bawahnya sama. Tinggal ditambahkan penyebutnya, tulis di bawah. 2 tambah 5, 7. Asalnya 7/3. Oke, kalau pengurangan juga gitu. Kalau dia beda penyebut, nggak bisa dilakukan. Nah, gimana caranya? Kalau beda, berarti kita harus samakan penyebut. Biasanya dengan kalau kayak gini, 3 dan 5 kan bukan sama-sama faktor, berarti bisa dilakukan kali silang. 3 kali 5, 15, berarti berpenyebut 15. 3 kali 5, 15 sekarang. 5 kali 2 kali silang. 5 kali 2, 10. Lihat tandanya tambah. Sekarang 3 kali 2, 6. Berarti 16/15. Sama-sama bisa dibagi berapa? Buat dikecilin, 15 bisa dibagi bagi 2, nggak bisa, berarti ini udah bilangan prima. Ini kan kalau dia nggak sama gitu faktornya. Kalau kayak gini, 2/3 ditambah 2/9. Nah, 3 dan 9 kan nggak sama ya. Tapi kita lihat, 3 kan sebenarnya faktor dari 9. Sebelum melakukan kali silang, ya kali silang ini, kita lihat apakah 3 merupakan faktor dari 9? Iya, karena 9 bagi 3 bisa. Oke, berarti tinggal kita buat angka 3 ini menjadi angka 9. Dengan cara apa? Dikali berapa? Dikali 3. Berarti 2 dikali 3, 3 kali 3. Nah, 2/9 tetap, karena kan kita akan berpenyebut 9. 2 kali 3, 6. 3 kali 3, 9. Oke, sekarang sudah sama, berarti bisa dijumlah. 6 tambah 2, 8/9. Gitu caranya. Hal ini juga berlaku dengan pengurangan, jadi sama aja. Sekarang kita akan coba ini, kalau pengurangan. Sekarang kita akan coba dengan pecahan campuran. Misalnya 4, 3/4 ditambah 2, 1/3. Oke, yang di depan ini bisa dijumlahkan dulu. 4 tambah 2, 6. Nah, sekarang 3/4 ditambah 1/3. Berarti lakukan apa? Kali silang, karena nggak bisa. 3 kali 4, 12. 3 kali 3, 9. 4 kali 1, 4. Berarti hasilnya 6. 9 tambah 4, 13/12. Oke, gitu caranya. Berarti kita bisa tulis 6, 13/12. Atau kita kan bisa tulis kayak gini. 6, ini kan 13/12 bisa ditulis ditambah 12/12 tambah 1/12. Gitu kan? Karena kalau dijumlahkan 12 tambah 1 ya 13 lagi yang ini. Nah, berarti 6 tambah 12 bagi 12, 1. Ditambah 1/12. 6 tambah 1, 7. 1/12. Kayak gitu. Untuk ngejelasin yang ini. Nah, begitupun juga dengan pengurangan sama. Oke, terkait dengan pengurangan persen, ya udah dikurangin biasa aja. 100 dikurang 75 ya 25, tinggal tambahin persen. Nah, kalau koma, tambah ataupun kurang koma sama. Kayak misalnya, yang menjadi patokan itu adalah komanya. Nah, jadi meskipun ada dua angka, kenapa nggak ditulis 1, 10 koma? Jadi yang patokan tuh yang koma ini. Nah, ini yang akan menjadi penambah atau pengurangan. Jadi 6, 5, 4 tambah 2, 6, koma, 3, 1. Nah, gitu caranya. Oke, sekarang kita masuk ke perkalian dan pembagian. Kalau perkalian dan pembagian, ini lebih enak. Kenapa? Karena nggak ada aturan main, kecuali di pembagian. Misalnya 3/4 dikali 5/6. Tinggal dikali. 3 kali 15, 3 kali 5, 15. 4 kali 6, 24. Jadi, kayak gitu. Mau penyebutnya beda pun nggak apa-apa. Nah, kalau pembagian juga sama. Misalnya, 3 bagi 4 bagi 5/6. Nah, kalau pembagian, pecahan, Anda baginya harus berubah jadi kali. 3/4 dikali. Yang bilangan seterusnya itu dibalik. Awalnya 6 di bawah menjadi di atas, 5 di atas menjadi di bawah. Gitu. 3 kali 6, 18. 4 kali 5, 20. Sama-sama bisa dibagi. Dibagi 2, 18 bagi 2, 9. 2 bagi 2, 10. Nah, oke. Pembaginya 10. Berarti tinggal tulis angka 9, berapa koma, kalau 10, 1. 0,9.
Oke, kalaupun juga perkalian, kalau perkalian sih ini caranya. Tapi kalau aku sih usahakan kalau perkalian, ubah dia ke pecahan. Misalnya 4,5 itu kan 45/10. Dibagi 0,99 per 10. Oke, berubah tanda 45/10 dikali 10/9. Oke, coret-coret sisa 45/9. Gitu. 45 bagi 9 ya 5. Nah, gitu cara cepatnya kalau untuk desimal. Kemudian, kalau yang kayak gini, kakak selalu sarankan ini diubah dulu ke kali dan ini jadikan pecahan biasa dan dikerjakan seperti ini. Nah, kemudian untuk persen ya sama, diubah dulu ke persenannya baru dikali. Setelah dapat 3/100 ya 3/100 itu 3%. Ataupun kalau ada persen dikali persen, ya kita bisa ubah 20% itu 1/5, nanti dikali 15 dulu, yaitu 3. Tinggal tambahin persennya. Terserah, bebas. Nah, kalau saran sih hafal presentasi. Jadi kayak presentasinya 100% itu 1/10, 1/10 itu adalah 10%, 20% 1,5, 1/4, dan seterusnya. Oke, mungkin sekian dulu. Kita akan bahas akar di next video. Semoga kamu boleh memahami ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Ya, kembali lagi ke part 2 ya. Sambungan dari pembahasan kemarin terkait dengan pecahan di bagian hitung cepat. Nah, kita juga harus memahami salah satunya yaitu terkait dengan akar. Akar sendiri itu sebenarnya adalah kuadrat 2. Oke, kalau kita sebenarnya ini kan adalah pangkat sendiri ya, eksponen. Oke, eksponen itu pangkat. Nah, kayak misalnya nih, A pangkat 2 berarti A akan dikali sebanyak 2 kali. A pangkat 3 berarti A kali A sebanyak 3 kali. Contohnya 2 pangkat 2 berarti 2 kali 2, 4. 2 pangkat 3 berarti dikali sebanyak 2 kali yaitu 8. Pangkat. Nah, oke. Pangkat kebalikannya itu adalah akar. Berarti kalau akar A sama dengan B, artinya B kuadrat itu adalah A. Atau contohnya akar 16, jadi misalnya akar 16 itu 4. Artinya 4 kali 4 itu menghasilkan angka 16. Jadi akar itu adalah kebalikan dari pangkat. Oke. Jadi kalau akar 16 berarti berapa kali berapa yang menghasilkan angka 16. Jadi akar itu bernilai pangkat 2. Oke. Sekarang kita lihat akar. Nah, akar sebenarnya paling mudah karena ya tinggal hafal perkalian 1 kali 1. Jadi cari perkalian yang sama kayak misalnya 1 kali 1 ya hafalkan 1, 2 kali 2 4 ya berarti akar 4 yaitu 2. 3 kali 3 9, berarti kalau akar 9 ya 3 gitu. Jadi hafalkan semuanya sampai di 100. Kemudian sifat-sifat akar, nah ada namanya sifat perkalian. Yang misalnya nih, akar 9 dikali akar 4. Ini sebenarnya kan bisa ditulis akar 9 itu 3, akar 4 2, berarti 6. Tapi juga bisa ditulis akar 9 kali 4 atau akar 36, yaitu akar 36 6 kali 6. Oke. Jadi bisa seperti itu. Pembagian pun juga sama, misalnya akar 49 dibagi akar 9. Ini kan sebenarnya bisa ditulis akar 49 7 ya, akar 93 ber 7/3. Tapi bisa juga ditulis akar 49 dibagi dengan 9. Gitu. Sama dengan yang ini. Kemudian akar dan pangkat. Oke, akar dari 7 kuadrat. 7 kuadrat itu kan 7 kali 7 ya. Berarti 7 dikali 7. Berarti akar 4, 9. Ya, akar 49 ya 7. Jadi intinya, kalau 7 udah kuadrat, ini kan sebenarnya akar ini bernilai 1/2. Jadi, kayak misalnya, akar 7. Akar 7 itu adalah 7 pangkat 1/2. Gitu. Akar 8. Ya, akar dari 8 pangkat 1/2. Makanya, kalau 7 kuadrat, nah ini kan akar 7 kuadrat.
Oke, berarti kita bisa tulis sama dengan 7 pangkat 2 dikali 1/2. Nah, 2 dikali 1/2 kan 1, berarti 7 pangkat 1 atau 7. Makanya 7 akar 7 kuadrat yaitu 7. Jadi kayak banyak jalan lah gitu menuju jawabannya. Kemudian, cara cepat menghitung angka yang besar. Kalau angka yang kecil masih bisa gitu dengan menghafal. Nah, kita lihat akar 1296. Cara paling gampangnya adalah lihat angka belakang. Nah, ini kan angka 6. Jadi berapa kali berapa yang menghasilkan angka 6? Ya kan? 4 kali 4, 16. Ya kan? 6 kali 6, 36. Cuma angka ini aja yang menghasilkan angka belakang 6. Jadi kemungkinan itu belakangnya 4 atau 6. Nah, 1296. Kita bisa dekatkan dengan angka-angka yang ada nolnya. Ada yang ada nolnya. Misalnya 20 kali 20 gitu. Jadi kalau misalnya 30 kali 30, ya 3 kali 3, 9. Berarti 900. Kalau 40, berarti 16, 1, 2. Oke. Jadi lebih dekat ke angka 30 ya. Dibandingkan kan 1600 lewat. Oke, berarti antara 34 atau 36. Gitu. Setelah dicoba ternyata adalah 36. Gitu. Jadi mengeliminasi jawabannya. Nah, kemudian selanjutnya bentuk akar. Sebenarnya ini jarang udah muncul di soal, tapi pernah muncul. Jadi lebih baik kita mengerti. Kayak ini penjumlahan akar tak hingga. Nah, akar 12 tambah akar 12 dan seterusnya. Jadi intinya kalau dia akar ditambahin-tambahin terus ke belakang, uh, kayak yang kayak gini, akar 12. Nah, ataupun perkalian akar tak hingga. Kayak misalnya nih, akar 7 akar 7 ya, 7. Oke, ini sebagai pemahaman aja karena jarang juga muncul. Cuman kalau ada soal ya akar 7 ya jawabannya 7 gitu. Nah, kemudian ini akar A tambah akar A. Kalau yang kayak gini tuh sebenarnya ini biasa angka yang memenuhi A itu A, N kurang 1 gitu. Nah, contohnya seperti ini. Tapi kita nggak akan lama di sini karena jarang muncul soal ini. Jadi cuma sekedar pengenalan. Nah, kemudian, nah, merasionalkan penyebut. Kalau akar di bawah, ya, irasional. Kalau sesuatu misalnya A per akar. Jadi kalau akar di bawah itu nggak boleh. Jadi harus dirasionalkan. Nah, makanya dirasionalkan dengan dikali dengan akarnya. Misalnya 1/akar 3. Nah, ini akan rasional jika dikali dengan yang di bawah. Kita lihat di bawah. Berarti yang di bawah adalah akar 3. Berarti akar 3 dikali akar 3. 1 kali akar 3, akar 3. Akar 3 dikali akar 3. Cara paling gampang ketika bentuknya sama, coret-coret pasti 3. Nah, jadi 1/3 akar 3 gitu. Nah, gimana kalau dia misalnya itu ada tanda tambah atau kurang. Misalnya nih, 2/1 kurang akar 3. Nah, ini caranya ya udah dirasionalkan juga dengan dikali di bawahnya. Lawan dari di bawahnya yaitu 1 tambah akar 3. 1 tambah akar 3. Nah, dirasionalkan dengan kali seperti itu. 2 kali 1, kemudian 2 kali akar 3. 2 tambah 2 akar 3. Oke. Per ini dikali ini. 1 kali 1, 1. 1 dikali akar 3 berarti 1 tambah akar 3. Kemudian negatif 3 dikali 1 berarti negatif akar 3. Ditambah negatif akar 3 dikali akar 3. Oh, ini negatif. Negatif. Negatif 3. Nah, ini berarti coret-coret habis sisa 2 tambah 2 akar 3 per 1 kurang 3. 1 kurang 3 itu 2, berarti 2 tambah 2 akar 3 per 2 gitu caranya. Nah, ini kesalahan umum yang harus dihindari akar A tambah akar B. Jadi akar itu nggak bisa dijumlahkan. Misal akar 2 tambah akar 3. Kalau dia beda akarnya nggak bisa dijumlahin. Kecuali kali akar 2 kali akar 3 baru bisa akar 6. Akar 2 tambah akarnya nggak bisa. Dia itu bisa kalau sama. Misalnya akar 3 ditambah 2 akar 3. Dan ini kan ada di depan angka 1 tapi nggak tulis. 1 tambah 2, 3.
dalam kurung akar yang sama yaitu akar 3 gitu. Ini kalau bentuk akar. Ya, kita akan lebih paham lagi kalau udah belajar soal-soalnya, ini baru teorinya. Strategi untuk akar, hafalkan akar kuadrat 1 sampai 20, kayak misalnya 12 kali 12 berapa gitu. Oke, pecah angka jadi perkalian kuadrat. Kayak misalnya akar 16, itu kan sebenarnya adalah 4 kuadrat. Nah, berarti coret-coret sisa 4 gitu. Gunakan identitas aljabar, jangan panik. Nah, kalau lihat akar bertingkat, nggak jangan panik, biasanya ada polanya. Kayak yang tadi. Oke, lihat ini. Sekarang eksponen. Nah, tadi udah aku jelasin A pangkat N artinya A kali A sebanyak N-nya berapa gitu. 2 pangkat 4, berarti 2 dikali 2 sebanyak dirinya sebanyak 4 kali, hasilnya 16. Nah, sekarang kita akan masuk ke sifat-sifat dari eksponen atau pangkat. Misalnya, jadi ini berlaku ketika basisnya atau yang ininya sama. Ya, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2. Nah, kalau perkalian dengan basis sama atau sama-sama 2 ini, pangkat, nah, pangkatnya tinggal dijumlahin. 3 tambah 2, berarti 2 pangkat 5 gitu. Kalau harus sama ya, 2. Kalau kayak gini, 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2, ini nggak bisa karena 2 dan 3 berbeda. Ini nggak bisa dilakukan. Kemudian pembagian. Ingat sama juga harus basisnya sama. Misalnya 5 sama 5. 5 pangkat 2. Ya tinggal dikurangin. 4 kurang 2, 2 berarti 5 pangkat 2 gitu. Kemudian pangkat dipangkatkan. 3 pangkat 2 berpangkat lagi 3. Nah, kalau pangkat berpangkat tinggal dikali 3. 2 kali 3. 6. Berarti 3 pangkat 6 gitu. Terus pangkat perkalian. Misalnya 2 dikali 3. Ini juga yang paling sering muncul. Nah, 2 pangkat 3 berpangkat 2. Nah, pangkatnya bisa masuk masuk ke 2 pangkat 2 sama ke sini. Berarti 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 gitu. Kalau pangkat negatif terakhir, pangkat negatif. Misalnya, 2 pangkat negatif 3. Nah, ini bisa ditulis sama dengan 1 per 2 pangkat 3 gitu. Terus berarti jawabannya 1 per 8. Oke, misalnya aku contohkan ya. 2 pangkat negatif 3 tambah 2, kali 2 pangkat 2 per 5 pangkat negatif 1. Nah, ini kan sebenarnya bisa diputar-putar. Yang ini karena negatif bisa turun. Kalau yang negatif pindah, kalau ke bawah itu dia akan jadi positif. Berarti 2 pangkat 2, 2 pangkat positif 3. Nah, ini negatif 1 kalau mau naik bisa jadi positif. Nah, gitu. Terus kemudian pangkat pecahan yang udah aku jelasin tadi, akar itu adalah pangkat 1/2. Jadi misalnya 2 pangkat 1/2 ya artinya akar 2. Nah, 2 pangkat 3 itu artinya kan 2 pangkat 1/3. Nah, itu sebenarnya adalah akar 3 gitu. 2 pangkat 1/4 yaitu akar 4. Nah, kayak gitu caranya. Oke, terakhir trik cepat. Jadi paling sering digunakan adalah ekor, kayak kalian misal udah ngeliat kan 2000 dikali 1002. Nah, lihat aja 7 kali 2 pasti akhirnya 14 kan. Akhiran 14 cari aja di opsi yang akhiran 4 gitu caranya. Teknik eliminasi. Jadi kayak misalnya 0,98 dikali 50,1, cari aja paling terdekat. 0,98 kan 1. 50 ya dekatkan ke 50 berarti hasilnya sekitaran 50 gitu. Kemudian, nah kalau ada banyak operasi, ada kurang, kali, bagi, tambah. Nah, apa sih yang dilakukan yang pertama? Yaitu kerjakan posisi pertama ya, itu adalah dalam kurung. Posisi kedua baru diisi oleh kali atau bagi. Kemudian terakhir yaitu tambah atau kurang gitu aja misalnya. 2 dikali 7 dalam kurung 7 tambah 2 ditambah 5 dibagi 2 kurang 1. Nah, kalau kayak gini apa sih yang dikerjakan dulu? Yang pertama, dalam kurung. Berarti kerjakan yang ini dulu. Oke, berarti 2 dikali 7 dalam kurung 7 tambah 2, 9. Tambah 5 bagi 2 kurang 1. Nah, setelah dalam kurung selesai, apa? Kali atau bagi? Nah, bisa jadi ini dulu atau ini. Oke, 2, 2 kali 7 kali 9 baru dikali 2, nanti baru ditambahin 5 bagi 2. Nah, habis itu kan tinggal kurang sama tambah, baru dikerjain. Nah, misalnya 7 kali 9 kalikan dulu, habis itu nanti dikali 2. Berarti 14 dikali 9. 9 dikali 4,
36. 1 kali 9, 9. 10, 126. 126. Berarti 126 ditambah 5 bagi 2 dikurang 1. Nah, udah ada tambah, ada kurang. Berarti terserah mau dari depan atau belakang, gitu. Oke, terakhir hafalkan pecahan sakti. Maksudnya kayak tadi juga, kalian harus menghafal beberapa pecahan. Kayak misalnya 1/2 itu adalah 0,5, kalau persen dia 50%. Nah, ini penting untuk dihafal, karena akan mempercepat perhitungan kita. Mungkin sekian dari aku. Terima kasih. Semangat belajar. Nanti kita akan bahas latihan soal.